hadirin, Ketua Bamuska, Ketua LPMK, ketua-ketua yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Marilah kita bersama-sama selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat bertatap muka, dapat bersilaturahmi dalam pencerahan mengenai kewaspadaan terhadap pinjaman online ilegal. Kita akan meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan di seluruh masyarakat di Muti Gading pada khususnya, dan kalau perlu nanti bisa di seluruh kelurahan Bapak bisa diberikan penyuluhan supaya tidak di Muti Gading saja, sehingga seluruh masyarakat Kapanewon Janin bisa memahami tentang OJK ini. Kiranya demikian saja, Ibu Bapak yang saya hormati. Sambutan saya mewakili Bapak Penewu atas perhatian Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Yang saya hormati Bapak Lurah Muti Gading, Bapak Bambang. Yang saya hormati Bapak Panyawanom. Yang saya hormati Ibu Rosi dari OJK. Yang paling saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu semua yang ada di Kelurahan Muti Gading, memberikan penyuluhan tentang pinjaman online ilegal yang dimana Komisi 11 bermitra dengan OJK. Jadi kegiatan yang kita lakukan ini bersama OJK ini memang tidak sekali dua kali, tapi sesuai dengan di sini kita akan berdiskusi tentang penyuluhan jasa keuangan. Jadi mengenai kewaspadaan terhadap pinjaman online ilegal itu, Bapak. Dan di sini saya membantu Bapak Ibu sekalian agar terhindar dari permasalahan yang marak dewasa ini terkait dengan kemajuan teknologi, ya, sehingga ada pinjaman online, ya, investasi yang online juga dan sebagainya. Nah, jadi ketika sharing, mungkin nanti juga Bapak Ibu bisa sharing sehingga dari apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini itu harapannya terdapat, mungkin kalau pertanyaan bisa kami jawab sehingga mencerahkan, kalau itu sharing itu bisa menjadi masukan bagi kami dalam berupaya memberantas pinjaman online ilegal maupun investasi ilegal, ya. Perusahaan fintech peer-to-peer lending PT Indonesia Fintopia Teknologi EasyCash telah berizin dari OJK status legal. Jadi itu bisa bertanya dengan mudah, ya, yang ada di bawah OJK, ya. Ada modul mengenai OJK dan waspada investasi ilegal, ada modul tentang keuangan dan sebagainya, termasuk fintech peer-to-peer lending nomor 9, ya. Jadi bisa belajar sendiri juga, ya, sambil di rumah mungkin sama anak-anak ibu bisa mengajak anaknya mengakses lsku.ojk.go.id, ya. Ini nanti bisa menjadi tambahan wawasan, tidak ada OJK tapi bisa belajar mandiri. Boleh next? Ya. Nah, ini tadi, ya, materi edukasi keuangan. Salah satu yang kami juga tekankan adalah bagaimana kita memahami karakteristik produk dan layanan jasa keuangan, hak dan kewajiban konsumen, manfaat, biaya, risiko, cara mengakses dan sebagainya. Tadi dalam sambutannya Bapak Bambang, Pak Lurah menyampaikan kita kadang diberikan selembar kertas atau beberapa lembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu-ibu parah gak ada rekon ini. Awal penagihan. Nah, saya langsung nanti saya cek mutasi dong. Nah, saya cek mutasi itu uang benar-benar masuk di rekening BRI. BRI saya. Terus saya itu buka aplikasi tersebut yang itu pernah mengisikan identitas saya, rekening saya itu nggak ada, cuma ada nomor HP. Nah, tapi kan
misalnya di Shopee atau akun saya beli sering beli pulsa di akun. Nah, apakah itu ngeling? Saya nggak tahu. Nah, sebenarnya gimana itu gini, jadi tahu-tahu saya itu sekitar 7 jutaan atau berapa? Banyak banget. Saya cek di dalam aplikasinya kalau nggak salah namanya News Dompet atau New Dompet gitu. Saya nggak tahu. Itu di dalamnya ada aplikasi lagi banyak banget. Nah, terus kan saya diancam, bla 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 bla. Uang juga masuk. Kalau uang masih ya, posisi uang masih utuh, saya kembalikan kan nggak bisa masih ditagih terus toh. Udah saya kembalikan. Udah takut duluan. Apalagi kalau lapor itu sekarang orang titik koma aja udah berbeda ya. Apalagi kalau ini saya kasih info dulu. Nek kasih orang lain tahu, kan malu. Dikira beneran kena. Terus akhirnya saya lunasi hari itu juga. Itu yang masuk sekitar 1 juta, saya harus mengembalikan 15 juta. 15 juta dalam waktu berapa tuh Mbak? 4 hari. 4 hari 15 juta. Kalau saya Gak apa-apa, tarik nafas dulu Mbak. Jangan dikeluarkan tapi nafasnya. kalau saya punya pinjam kan nggak mungkin sebetul-betulnya saya cuma 4 juta 4 hari kok harus mengembalikan. Saya nggak mungkin kan pinjam itu salah jualan kayak itu menurut saya salah besar karena di aplikasi apa aja itu iklan itu muncul. Nah terus beberapa waktu lalu saya cek ternyata aplikasi itu tuh juga nggak ada di Play Store loh. Jadi benar-benar ilegal kan. Terus saya cek di Google lah belum itu memang kayak gitu, memang kayak modusnya penipuan. Tapi dari saya aplikasinya Mbak tidak terlalu ingat ya. Ya, kalau dari apa tadi ceritanya sih arahnya ke yang ilegal, apalagi mungkin perlu dipastikan juga ke nomor tadi ya untuk memastikan, tapi arahnya ilegal dan tadi sudah sebenarnya menyelesaikan ya dengan sangat terpaksa. Nah, ketika nanti ternyata ada, karena gini, itu kan data Mbak berarti kan sudah terekam oleh yang ilegal tadi. Nah, ada kemungkinan dan ini berdasarkan yang sudah pernah dilaporkan kami itu pemanfaatan data itu bisa ya tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi. Jadi mereka itu bisa tiba-tiba nanti mungkin gitu ya. Apa tanggapan dari OJK atau pemerintah terhadap pinjaman online karena tidak cukup dengan menekan atau memblokir saja? Apakah ada sanksi yang layak bagi pinjaman online ilegal? Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perbankan konvensional, lembaga jasa keuangan konvensional itu ada yang bisa dilayani oleh platform tersebut ya. Dan tadi dibuktikan dengan data yang saya paparkan juga, ternyata itulah pemanfaatannya ya. Banyak yang terbantu sekali, apalagi di masa pandemi waktu itu yang sudah tingginya, mereka ketika mulai pulih, mulai mau berusaha kembali, ternyata dengan bantuan platform itu terbantu seperti itu. Namun di sisi lain dampak negatif itu, dampak positif itu juga pasti ada dampak negatifnya yang sekarang sedang banyak kita perbincangkan. Mas, ayo Mas ini maju di depan. Gak apa-apa. Assalamualaikum Mas Habibi. Ini ada santai, ini udah ada Mas Habibi loh di sini. Mas tengah sini. Nah, dua lagi nih. Dua lagi, ayo siapa? Bapak mau, Bapak? Bapak mau? Ke depan? Boleh, ayo Pak, sini Pak. Tepuk tangan dong untuk Bapak, luar biasa loh. Jangan mau kalah. Sudah ada yang muda, sudah ada yang muda sekali ya. Satu lagi cewek. Ibu mau? Bulura, ayo Bulura, sini Bulura. Tepuk tangan untuk Bulura. Sudah ada. Aku gimana ya kok sama Masnya ya? Jenengan diulang dulu. Oh iya, ulang lagi ya. Ulang lagi. Mas sudah punya pasangan belum? Belum ya, oke, jomblo. Ada
ada nih, aku punya pantun lagi. Daun ayu pakai santan. Lagi. Daun ayu pakai santan. Masaknya pakai kayu. Mas Faiz memang jantan, tapi saya orang payu. Nah, ada. Yuk, gantian. Sekarang aku berbeda loh, pantun loh. Ayo. Makan nasi goreng pakai pete. Cakep. Oke. Waspadai pinjaman online bersama OJK adalah kepanjangan dari Jasa Keuangan. Tepuk tangan dong. Saya nggak bisa ngerjain. Apa yang gitu ya? Oke, Ibu terima kasih banyak. Betul. Mohon maaf. Bapak. Pertanyaannya gampang, Pak. Nggak usah Pak. Saya sudah aman kok, Pak. Tenang. Ini pertanyaannya gampang. Kita belajar bahasa Inggris ya? Ya. Nah, oke. Pak, kalau bahasa Inggrisnya rumah apa Pak? Tahu. Apa haus? Itu nolak Pak kalau haus Pak. Rumah bahasa Inggrisnya? Haus, betul. Kalau uang bahasa Inggrisnya apa? Money. Money ya. Jangan money, jangan money. Oke betul, money betul. Kalau buku bahasa Inggrisnya apa? Book ya betul. Book. Terus kalau biru bahasa Inggrisnya? Blue. Kalau buku biru jatuh di bawah kolam apa Pak? Belum ya, bentuknya belum ya. Ya boleh. Ya. Terima kasih Pak ya. Nah, ini spesial. Tolong Bapak Ibu semuanya, karena ini adalah salah satu kandidat yang nanti akan dilarang ya. Mas Mois. Saya ada pertanyaan. Berapakah luas alun-alun Kidul? 2 km persegi. Berapakah pohon beringin yang tertanam di sana? Ya. Saya kalau sama Mas Mois itu luluh. Jadi selamat buat ketiga, ada Ibu Yayu, Bapak dan juga Mas Faiz. Tepuk tangan yang paling meriah dulu kepada juga Ibu. Terima kasih banyak. Mungkin Bapak Raden Mas Wibisono bisa untuk memberikan hadiahnya kepada Bapak dan juga Ibu. Itu, oke. Bapak, oke. Terima kasih banyak Bapak dan juga Mas Faiz. Oleh-oleh buat di rumah ya Mas Faiz ya, alhamdulillah. Jangan didol ya Mas Faiz ya. Oke, udah foto dulu. Iya. Ya. Semuanya tidak boleh kemana-mana dulu. 1, 2, 3, oke. Amin.